Halo, selamat jumpa lagi bersama saya dalam studi Al-Quran. Kali ini kita akan bersama membahas surah Al-Maidah ayat 64. Surah Al-Maidah itu masuk dalam kelompok surah Madaniyah. Artinya, wahyu Allah yang ada dalam surah Al-Maidah termasuk ayat 64 ini itu turun ketika Muhammad berada di Madinah setelah mereka hijrah, ya. Nah, bagaimana dengan teksnya? Teksnya kita ambil sepenggal saja, ya. Ambil bagian tengahnya saja. Dan kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya. Demikian wahyu Allah. Jadi ini merupakan kata-kata Allah, bukan kata-kata manusia, ya. Bukan kata-kata manusia, tapi kata-kata Allah sendiri. Nah, berhubung Al-Quran itu dikatakan kitab yang jelas, maka apa yang dikatakan Allah ini juga sudah jelas, ya, udah terang benderang, ya, sehingga kita tidak perlu lagi susah-susah untuk menafsirkannya. Akan tetapi ada dua kata kunci yang perlu kita jelaskan, ya. Yang pertama, kata kami ini merujuk kepada Allah, ya. Nah, ini pasti semua orang pasti sepaham, sepakat, ya. Sedangkan kata mereka itu merujuk kepada orang Yahudi. Ini juga pasti sepakat. Karena apa? Karena ada rujukannya pada awal dari ayat 64 ini, ya. Nah, itu. Jadi mereka di sini, yang dimaksud mereka di sini adalah orang Yahudi. Nah, lantas apa makna surah Al-Maidah ayat 64 ini? Ya. Tampak jelas surah ayat 64 ini mau menyatakan permusuhan orang-orang Yahudi. Ya. Nah, permusuhan itu sifatnya abadi. Karena apa? Karena dalam wahyu Allah tadi itu dikatakan sampai hari kiamat, ya, maka berarti abadi itu, ya. Permusuhan dengan orang Yahudi itu sampai hari kiamat. Malah kalau kita kaitkan dengan ayat 67, di situ ada kehendak Allah agar hal ini diwartakan terus-menerus, ya. Permusuhan dengan orang Yahudi ini diwartakan terus-menerus. Maka inilah yang menyebabkan permusuhan dengan orang Yahudi itu sifatnya abadi. Nah, orang Yahudi, jadi sudah jelas orang Yahudi di sini adalah sumber permusuhan, sedangkan orang Islam itu korban dari permusuhan tersebut, ya. Nah, sorry. Nah, dari sini apa makna yang bisa dipetik, ya? Tidak ada kedamaian pada orang Yahudi, ya. Tidak ada. Karena apa? Karena orang Yahudi itu selalu menjadi sumber permusuhan, selalu menjadi sumber pertikaian. Nah, inilah yang mau disampaikan Allah lewat surah Al-Maidah ayat 64. Nah, kita dapat mengajukan pertanyaan kritis, ya. Namun, sebelum kita mengajukan pertanyaan kritis, ada satu hal yang perlu kita sadari, yaitu tentang akar masalah, ya. Jadi
permasalahan apa tadi itu adalah soal kebencian dan permusuhan. Nah, akarnya tuh di mana sebenarnya? Kalau kita membaca dengan kritis, maka kita akan menemukan akar masalahnya itu ada pada Allah. Ya, Allah lah biang dari pertikaian. Allah lah biang dari permusuhan. Bukan orang Yahudi, bukan. Tetapi Allah. Karena Allah menimbulkan permusuhan dan kebencian dalam diri orang Yahudi. Nah, dari sinilah muncul pertanyaan, kenapa Allah tidak menumbuhkan semangat persaudaraan dan perdamaian dalam diri orang Yahudi? Ya. Kenapa Allah malah menimbulkan permusuhan dan kebencian? Ini pertanyaannya. Allah seharusnya menumbuhkan semangat persaudaraan dan perdamaian. Tetapi ini tidak dilakukan. Kenapa? Kok malah yang dilakukan adalah menimbulkan permusuhan dan kebencian? Nah, kita sampai pada kesimpulan logis, ya. Ada beberapa butir penting sebagai kesimpulan. Yang pertama, dari surah Al-Maidah ayat 64 ini dapat dikatakan orang Yahudi itu buruk sepanjang masa. Ini menjadi sikap umat Islam kepada orang Yahudi, kepada bangsa Israel. Jadi wahyu Allah ini sering menjadi dasar kebencian orang Islam terhadap bangsa Israel. Ya. Sorry. Maka tidak heran dulu ketika almarhum Gus Dur ketika menjadi presiden, dia pergi ke Israel. Heboh Indonesia. Ya. Dia dikritik habis-habisan. Dasarnya itu karena tidak bisa bekerja sama dengan orang Yahudi. Orang Yahudi itu buruk sepanjang masa, tidak ada yang baik. Itulah pandangan orang Islam. Allah itu sebenarnya biang utamanya. Dialah yang menyebabkan pertikaian, dialah yang menyebabkan permusuhan. Tetapi oleh umat Islam semuanya ini dilemparkan kepada orang Yahudi. Orang Yahudi menjadi kambing hitam. Ini sepertinya kebiasaan umat Islam. Bisa dikatakan kesimpulan lain adalah Allah doyan dengan kekacauan. Kalau dia tidak suka dengan kekacauan, Allah justru menimbulkan perdamaian dan cinta kasih, bukannya permusuhan dan kebencian. Karena Allah yang menimbulkan permusuhan dan kebencian, maka bisa dikatakan, bisa disimpulkan Allah itu doyan dengan kekacauan. Kesimpulan lain, Allah itu sepertinya pahlawan kesiangan. Ya. Dikatakan ketika orang Yahudi menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya. Sok menjadi pahlawan. Kenapa tidak dari awal Allah itu menumbuhkan perdamaian, menumbuhkan cinta kasih? Kenapa harus justru yang ditumbuhkan dalam diri orang Yahudi itu adalah permusuhan? Jadi kan Allah yang menimbulkan masalah, lalu dia tampil memadamkan, sok jadi pahlawan kesiangan. Kesimpulan terakhir, dapat dikatakan bahwa permusuhan dan kebencian
itu identik dengan Allah dan Islam. Ya. Makanya tak heran banyak ustadz-ustadz ceramah-ceramah menebarkan kebencian dan permusuhan. Karena ini menjadi spiritnya. Nah, inilah yang bisa kami sampaikan terkait dengan surah Al-Maidah ayat 64. Semoga Anda mendapatkan pencerahan. Sekian dan terima kasih.